Hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala kecemasan kami, segala ketakutan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kami percaya hidup kami telah ditebus, hidup kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Itu sebabnya kami bersyukur karena setiap hari kami masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kami bangun di pagi hari ini, untuk kami datang memuji Tuhan, untuk kami datang menyembah Tuhan. Dan hari ini kami juga kembali datang bersyukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun dalam berkat anugerah Tuhan yang sempurna. Dan kalau kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, tolong kami, bimbing kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, kita boleh kembali memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan kita boleh kembali memuji menyembah Tuhan. Dan akhirnya kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan kita masih ada dalam rangkaian dasar sukacita anak-anak Tuhan, dasar sukacita orang benar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang ke-8. Iya kan, kita sudah masuk yang ke-8. Dan saya sedikit kembali review buat setiap kita, untuk kita ingat kembali, ya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi sukacita bukanlah bicara tentang keadaan yang terjadi, karena kalau bicara keadaan yang terjadi di hadapan kita baru bisa mendatangkan sukacita, itu namanya bukan sukacita, itu namanya kesenangan, begitu kan. Sehingga ketika semuanya terjadi tidak sesuai dengan kita inginkan, maka hilanglah sukacita kita. Karena itu sukacita bukan berdasarkan apa yang terjadi di hadapan kita. Sukacita juga tidak didasarkan dari apa perlakuan orang kepada kita, apa perkataan orang kepada kita, tapi sukacita adalah sebuah keputusan. Sama-sama bilang sama saya, keputusan saya untuk bersukacita. Amin. Nah, karena itu adalah keputusan kita, maka kita harus punya dasar untuk apa saya memutuskan, ya kan? Sehingga secara akal pikiran kita tahu, oh iya ya, saya harus bersukacita. Kenapa saya harus bersukacita? Inilah dasarnya yang kita sudah bahas di poin yang ke-8 hari ini. Saya review sedikit. Yang pertama, apa dasar sukacita kita? Yang pertama, dasar sukacita kita karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin. Yang kedua, dasar sukacita kita karena firman Tuhan, iya dan amin. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Dan yang ketiga, apa dasar sukacita kita? Karena Tuhan menyertai kita. Kurang apa lagi, ya kan? Tuhan menyertai kita. Sekalipun aku harus melalui lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Jadi itu yang menjadi dasar sukacita kita. Itu yang ketiga, saudara. Dan yang keempat, apa yang menjadi dasar sukacita kita? Hidup kita dipakai oleh Tuhan. Karena hidup kita akan dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan mempersiapkan kita sehingga kita siap dipakai Tuhan. Lalu kalau kita mau jujur, siapa saya? Saya dipakai oleh Tuhan. Saya yang tidak sempurna ini, saya yang lemah ini, Tuhan mau pakai saya. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita. Itulah yang menjadi dasar sukacita kita yang keempat. Hidup kita dipakai oleh Tuhan. Yang kelima, apa yang menjadi dasar sukacita kita? Kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Iya kan? Kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang kehilangan pengharapan. No, kita memiliki hidup pengharapan. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit, maka kita punya pengharapan. Kristus sudah bangkit, maka kita punya kepastian. Yang keenam, ya kan, kita bersukacita karena kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Apapun yang terjadi, hati kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera.
Kalau sukacita adalah keputusan, maka damai sejahtera karena kita juga memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab jelas mengatakan, Dialah, Yesuslah damai sejahtera itu yang telah merubuhkan tembok perseteruan antara manusia dengan Allah. Dia menjadi perantara buat setiap kita. Dan yang ketujuh, apa dasar sukacita kita? Kemarin kita sudah belajar, sukacita kita karena iblis ada di bawah telapak kaki saya. Iblis letaknya di bawah telapak kaki orang percaya, bukan di telinga, bukan di hati, bukan di pikiran kita. Walaupun kalau kita mau akui, seringkali dia mengintimidasi hati kita, seringkali dia mengintimidasi pikiran-pikiran kita, telinga kita, pendengaran kita, untuk melemahkan iman kita, membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Tapi kemarin kita sudah belajar, jangan beri kesempatan untuk dia naik-naik ke telinga. Jangan beri kesempatan untuk dia naik-naik ke pikiran kita sehingga kita terintimidasi, kita lemah. Kita mesti ingat, posisikan iblis pada posisinya. Di mana dia? Di bawah telapak kaki orang percaya. Jangan naik-naik. Amin, saudara. Nah, hari ini yang ke-8. Apa dasar sukacita kita? Kita harus memutuskan untuk bersukacita. Dasar sukacita kita yang ke-8 adalah karena nama saya dan saudara terdaftar di sorga. Oh, haleluya. Ini yang menjadi dasar sukacita kita, saudara, bahwa nama kita terdaftar di sorga. Mungkin orang bilang, woi, yakin banget lo, pede banget lo. Loh, kita punya dasarnya, iya kan? Karena kita punya dasarnya, kita punya kepercayaan. Apa dasarnya? Yesus bilang, mari kepadaku, hai kamu yang telah dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus bilang. Barang siapa tinggal dalam aku, dia memiliki hidup yang kekal. Kurang apa pernyataannya? Sehingga kita tahu orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ujung-ujungnya kemana? Amin, saudara. Makanya ini yang saya mau kita kembali ke firman, sehingga kita tidak lagi takut menghadapi kematian. Tidak lagi takut menghadapi kematian. Jangan terlalu sibuk mempersiapkan urusan-urusan di duniamu. It's good, itu bagus. Saya nggak bilang nggak boleh. Saya bilang bagus, persiapkan urusan-urusanmu di dunia. Tapi jangan pernah lupa, engkau juga harus mempersiapkan pasca hidupmu di dunia. Dunia bukanlah akhir dari segala-galanya, saudara. Ada waktunya kita selesai di dunia, kita pulang, ya kan, kembali ke dalam kekekalan. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita, ada di kekekalan yang mana? Amin. Kita ada dalam kekekalan yang mana? Kalau orang punya Yesus, dia punya jaminan. Ada jaminannya, saudara. Itulah yang membuat setiap kita anak-anak Tuhan Yesus yang sampai garis akhir tetap setia, tidak takut menghadapi kematian. Kalaupun harus kematian kita datang ke dalam kehidupan kita, kita tahu setelah kematian kita ada bersama-sama dengan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, nama saya terdaftar di sorga. Amin. Yesus sendiri yang ngomong, saudara. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19 dan 20. Perhatikan, ya. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya Yesus bilang sama murid-muridnya ketika murid-murid diutus. Yesus bilang sama murid-muridnya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi di dunia Tuhan sudah persiapkan saudara dan saya. Ada kuasa diberikan buat saudara dan saya. Tapi nggak sampai di situ. Makanya Yesus bilang kepada murid-muridnya, selanjutnya bilang begini, tetapi jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Lihat, di dunia Tuhan kasih kuasa sama kita untuk menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi Yesus bilang jangan bersukacita hanya itu aja. Bagianmu bukan cuma dapat kuasa di dunia, no, tapi ada bagianmu yang lebih dahsyat. Apa itu? Tetapi bersukacitalah karena namamu, haleluya, ada terdaftar di sorga. Sama-sama bilang sama saya, nama saya terdaftar di sorga.
Saudara, kita kalau lihat KTP kita, saudara, kita lagi kan baru-baru sekarang ini kan kita kalau mau beli kartu perdana, kita mesti isi nomor KTP kan, nomor induk kependudukan. Kita kalau isi nomor induk kependudukan kita, tiba-tiba kartu perdana itu nolak, maaf, hubungi Dukcapil terlebih dahulu. Wah, jangan-jangan saya nggak terdaftar sebagai penduduk Republik Indonesia. Kita aja cemas loh. Apalagi ketika kita diberikan kuasa, ada mandat, bukan hanya engkau dipelihara, dijaga, disertai, diberikan kuasa di dunia ini untuk menaklukkan kuasa-kuasa jahat, tapi kepadamu juga diberikan kuasa untuk menjadi penduduk sorga. Haleluya, namamu terdaftar di sorga. Inilah yang menjadi dasar kepercayaan anak-anak Tuhan untuk tidak takut menghadapi kematian. Kapanpun, we are ready. Sama-sama bilang sama saya siap. Amin. Makanya selalu dari awal saya bilang, jangan hanya kita sibuk mempersiapkan hal-hal urusan-urusan warisan-warisan di dunia. Itu perlu, betul, tapi jangan lupa kita harus mempersiapkan juga hidup kita pasca kematian, pasca kehidupan di dunia. Kenapa? Karena ada yang namanya hidup yang kekal, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini yang mau kita mengerti, bahwa kalau kita tahu, kita paham, kita mengerti, namaku terdaftar di sorga, aku tidak takut apapun yang terjadi dalam hidup. Amin. Wow, ini menjadi dasar kehidupan kita, saudara. Jangan hanya bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, Yesus bilang. Jadi dasar sukacita kita bukan hanya ketika kita mengerti, dipakai oleh Tuhan, diberikan kuasa. Yes, itu menjadi dasar sukacita kita. Tapi sukacita kita selanjutnya adalah ketika kita mengerti nama kita terdaftar di sorga. Makanya saya bilang begini, orang-orang muda dengar baik. Engkau pengusaha-pengusaha dengar baik. Engkau anak-anak Tuhan pagi hari dengar baik. Jangan pernah pergi meninggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Banyak ruginya, bos. Banyak rugi. Berapa lama sih kita hidup? Kan biasanya yang membuat kita meninggalkan Yesus apa sih? Harta. Iya kan? Ekonomi kita. Yang biasa membuat kita pergi meninggalkan Yesus pasangan hidup. Yang biasa kita pergi meninggalkan Yesus apa sih? Kedudukan, ditawarkan kedudukan yang lebih tinggi. Asal kau pergi meninggalkan Yesus, kita pergi meninggalkan Yesus. Apalagi biasanya kesusahan-kesusahan hidup. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi meninggalkan Yesus. Saudaraku, berapa lama kita hidup di dunia ini? Alkitab bilang 70, 80 paling lama. Tapi setelah itu kau akan menghabiskan waktumu dalam kekekalan. Dan kau pergi meninggalkan Yesus tanpa kau punya kepastian di luar Yesus ada apa. Sama-sama bilang sama saya nggak mau pergi meninggalkan Yesus. Sama-sama bilang sama saya nggak mau pergi meninggalkan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mempertahankan iman kita. Amin. Amin, saudara. Sehingga kalaupun Tuhan izinkan ada pergumulan, kalaupun Tuhan izinkan ada masalah, kalaupun Tuhan izinkan ada goncangan dalam ekonomi, kalaupun Tuhan izinkan ada goncangan dalam rumah tangga, kalaupun Tuhan izinkan ada goncangan dalam kesehatan, ingat. Banyak ruginya untuk pergi meninggalkan Yesus. Tetap andalkan Dia karena Dia bisa diandalkan. Tetap percaya pada Dia karena Dia bisa dipercaya. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 3. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 3, apa yang Alkitab katakan di sana? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lihat, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, dan ini juga yang mesti kita ingat, perkataan itu disampaikan buat setiap kita pagi hari ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh haleluya, jangan takut nggak kedapatan rumah, semua tersedia.
Ya saudara ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi meninggalkan kita untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Lalu apa dikatakan? Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi sederhananya, kalau tempat kita sudah jadi, maka Tuhan akan datang menjemput kita. Kita akan dibawanya bersama-sama dengan Yesus. Jelas. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lihat saudara, Yesus dari awal sudah mengingatkan. Ada jaminan untuk orang yang mengikut Yesus. Ada jaminan untuk orang yang setia, karena hanya orang yang bertahan sampai akhirnya, Yesus bilang, dialah yang akan beroleh selamat. Jadi sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, maukah kita bertahan sampai akhir? Maukah kita bertahan, mempertahankan iman kita sampai akhir? Amin. Kalau rumah sudah tersedia, Yesus bilang, aku akan kembali kepadamu dan membawamu. Jadi kematian itu pasti akan menghampiri setiap kita ketika rumah kita sudah jadi. Bukan soal apa penyebabnya. Penyebab bisa berbagai macam. Tapi yang jelas kalau IMB, izin menempati bumi di muka bumi ini selesai, kita pulang. Nah sekarang menjadi pertanyaan kan, kapan IMB kita selesai? Kapan izin menempati bumi kita ini selesai? Gak ada yang tahu, bos. Tapi kita mau mempersiapkan diri kita. Ketika izin menempati bumi saya selesai, saya tahu saya akan bersama-sama dengan Yesus di rumah Bapa. Oh haleluya. Ini yang menjadi dasar kepastian kita bahwa nama kita terdaftar di surga, karena Yesus telah memperdamaikan kita. Sehingga kita tidak jadi orang-orang yang dikutuki oleh Allah. Tidak jadi orang-orang yang tinggal dalam dosa. Kenapa? Dosamu sudah ditebus. Hidupmu sudah diselamatkan. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nggak ada orang yang tenggelam di laut bisa menyelamati, angkat-angkat rambut dia begini, saudara. Nggak bisa. Dia perlu orang lain. Dia perlu namanya juru selamat. Nggak bisa amal ibadah kita menyelamatkan kita. Nggak bisa perbuatan baik kita menyelamatkan kita. Lalu kenapa kita berbuat baik? Karena kita mengerti kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Untuk apa? Mengucap syukur. Karena kita sudah selamatkan, maka kita beribadah. Bukan beribadah supaya diselamatkan. Amin. Jadi ingat ya saudara, kita beribadah, kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, supaya kita bersyukur. Kita beribadah karena kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Dan Allah yang menyelamatkan saya menyampaikan bahwa kamu harus berbuat baik supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ini dasar sukacita kita yang ke-8. Di poin ke-8 ini, bahwa nama saudara dan saya terdaftar di sorga. Amin saudara. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36 bilang begini saudara. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Lihat, barang siapa percaya kepada Yesus, ia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Berbahagialah saudara yang sampai hari ini tetap memegang iman percayamu dan tidak pernah pergi meninggalkan Yesus, oleh karena apapun juga. Karena Yesus jaminannya. Yesus jaminan.
Barang siapa percaya kepada anak, dia ada dalam hidup yang kekal. Haleluya. Bahkan dalam Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40 bilang begini. Sebab inilah kehendak Bapakku, Yesus bilang, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, lihat, dan percaya kepadanya, apa dibilang? Beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi terlalu banyak apa yang dikatakan Yesus, bahwa barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Terlalu banyak. Sekarang jadi keputusan kita, mau gak kita mengerti bahwa hidup saya ada dalam tangan Tuhan? Mau gak kita paham bahwa nama saya terdaftar di surga? Sehingga itu yang menjadi dasar sukacita kita dalam kita menghadapi badai. Nggak seberapa badai itu kok. Kita menghadapi pergumulan, nggak seberapa pergumulan itu. Kenapa? Karena dasar kita mengerti, nggak lama kok saya hidup. Bukan berarti saya bilang mesti buru-buru mati, saudara. Nggak. Kita mesti berjuang. Kenapa? Karena tadi Yesus sudah bilang, di dunia pun kau diberikan kuasa. Jadi baik di dunia engkau diberikan kuasa, tapi jangan bersukacita karena kuasa itu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi baik di dunia maupun setelah kita menyelesaikan pertandingan kita di dunia ini, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Itu yang menjadi dasar sukacita kita. Roma pasal 6 ayat 22. Perhatikan saudara. Roma pasal 6 ayat 22 bilang begini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi siapa itu hamba Allah? Siapa itu hamba Tuhan? Bukan hanya mereka yang dikatakan sebagai pendeta, bukan hanya mereka yang dikatakan sebagai penginjil, evangelis. No, mereka hamba Allah, mereka hamba Tuhan adalah mereka yang hidupnya telah dimerdekakan dari dosa, diselamatkan oleh Yesus. Dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi hamba Yesus, hamba Allah, hamba kebenaran. Jadi status saudara dan saya adalah hamba Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hamba Allah. Saya hamba Tuhan. Saya hamba Yesus. Amin. Sehingga akhirnya kita mengerti. Alkitab bilang, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, perhatikan, sebagai kesudahan apa itu? Karena engkau adalah hamba Allah, karena engkau telah dimerdekakan dari dosa, maka kesudahannya ialah hidup yang kekal. Akhirnya kita mengerti, hidup yang kekal cuma ada dalam Yesus. Gak ada jalan pintas, bos. Gak ada. Engkau memiliki hidup yang kekal, kau mesti terima Yesus. Kenapa? Dialah yang menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran itu. Sehingga akhirnya kita mengerti, oh iya, hanya dalam Yesus ada jalan keselamatan. Tidak ada orang yang menyatakan dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Cuman Yesus, bos. Cuman Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepadamu surga adalah kepastian. Namamu terdaftar di surga, saudara. Oh, haleluya. Jadi kapanpun rumah kita jadi, kita siap. Makanya suami-suami, istri-istri dengar baik, bilang sama pasanganmu. Saya sudah ngomong sama istri saya. Apalagi zaman-zaman sekarang nih, kita nggak tahu. Kita dengar kabar di mana-mana lewat, ini lewat berangkat, ini lewat berangkat, semua udah berangkat duluan, pulang duluan. Kita nggak tahu kapan giliran kita, karena semua ngantri, saudara. Semua ada dalam antrian yang sama. Pulang. Saya sudah ngomong sama istri saya, kalau sampai saya pulang dipanggil Tuhan, gak usah sedih. Jangan terlalu berlarut-larut. Jalani hidup dengan sukacita karena saya sudah menyelesaikan pertandingan saya.
Saya bilang, kenapa? Supaya saya pergi pun gak punya perasaan-perasaan, aduh gimana istri saya. Kenapa? Karena istri saya udah tahu, istri saya udah mempersiapkan dirinya gitu. Makanya kita mesti hidup mempersiapkan. Bukan hanya dipersiapkan yang ada di dunia saja. Setelah kita pergi meninggalkan dunia pun kita mesti persiapkan. Setelah saya pulang, setelah saya pergi dari dunia ini, saya kemana? Saya kemana? Cuma ada dua tempat yang kekal, bos. Entah engkau menghabiskan waktumu dalam perapian yang menyala-nyala, yang kekal selamanya, atau itu namanya kematian yang kekal, atau engkau tinggal dalam bersama-sama dengan Yesus di sorganya. Itulah kehidupan yang kekal. Jadi ada kematian yang kekal, ada kehidupan yang kekal. Tapi jaminan jelas, selama engkau pegang Yesus, kehidupan yang kekal engkau terima. Semua tercatat dalam firman. Sekarang jadi pertanyaan, mau gak kita baca firman? Mau gak kita renungkan firman? Supaya kita mengerti kebenaran. Nah, kita bilang, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jadi ingat ya, Roma 6 ayat 22 tadi. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba Allah, maka kamu akan beroleh buah yang membawa kamu ke dalam pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Apapun yang terjadi, jangan pernah pergi meninggalkan Yesus. Terlalu mahal harganya untuk kau pergi meninggalkan Yesus. Karena kita terdaftar di sorga. Wah, ini menjadi dahsyat ini. Karena nama kita terdaftar di surga, Yesus bilang. Maka yang pertama saya pelajari, bertahan dan berjuanglah sampai akhir. Apapun badai yang ada di hadapanmu, ingat, saya percaya apapun yang terjadi, nama saya terdaftar di surga. Tapi sekali lagi saya bilang, jangan buru-buru menghabiskan waktumu, bos. Jangan membinasakan bait Allah. Karena barang siapa membinasakan bait Allah, maka dia akan dibinasakan oleh Allah. Kalau kita bunuh diri, bukan surga tempatmu. Kau sudah membinasakan bait Allah. Tuhan mau pakai engkau lebih lama. Tuhan mau pakai kita lebih lama. Tapi biarlah kematian kita kematian secara wajar. Tuhan yang panggil kita karena rumah kita sudah jadi. Amin. Jadi jangan fokus pada masalahnya. Ingat, di dunia juga Tuhan kasih kuasa. Tuhan kasih kuasa untuk menaklukkan setiap masalah. Bukan engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Jelas. Tapi pasca kehidupan, setelah kita hidup di dunia ini, ada yang namanya kehidupan kekal selama-lamanya. Dan itu jaminannya ada bersama dengan Yesus. Jadi yang pertama, karena nama kita terdaftar di sorga, maka bertahanlah dan berjuanglah sampai akhir. Jangan cuma sampai setengah doang. Jangan cuma setengah doang melayani Tuhan, sisanya pergi meninggalkan Yesus. Jangan cuma awalnya aja engkau setia, sisanya engkau mengecewakan, engkau mengkhianati Yesus. Karena Yesus bilang, Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Dalam Matius 10 ayat 22 Yesus bilang, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang selamat. Jadi bukan awal, bukan pertengahan yang menentukan, tapi akhirnya. Akhir yang menentukan. Ingat, dua orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Salah satunya bilang apa? Ini sama-sama penjahat dua-duanya, saudara. Selama hidupnya mereka penjahat. Tapi di akhir hidupnya, dia bilang sama Yesus, ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau ada bersama-sama denganku di Firdaus. Jadi orang mau jahat kayak gimana, saudara, hidupnya, kalau engkau sadar dan engkau mau datang sama Yesus, Yesus tetap buka tangan loh. Engkau pernah pergi meninggalkan Yesus dan engkau datang kembali sekarang sama Yesus karena engkau memang membutuhkan Yesus, dan Yesus tetap akan buka tangan. Yang jadi pernyataan sekarang adalah jangan sampai engkau terlambat. Kapan terlambat? Ketika semua selesai. Tapi engkau keburu pergi meninggalkan Yesus. Itu yang bahaya. Ya, jadi karena nama kita terdaftar di sorga, maka bertahanlah dan berjuanglah sampai akhir. Yang kedua, karena nama kita terdaftar di sorga, maka jangan takut menghadapi kematian. Kematian cuma perubahan tempat, sudah. Dari di dunia ini masuk kepada kekekalan.
Iya kan? Engkau akan meninggalkan orang-orang kasih. Makanya sampaikan pesan, jika saya pulang lebih dulu, jangan sedih, jangan nangis berlebihan. Saya sudah senang. Kenapa? Karena saya punya Yesus. Itu disampaikan kepada orang-orang dekatmu. Memang ditanya langsung sama mereka, memang udah mau pulang? Belum. Tapi kan harus mempersiapkan. Amin. Sehingga gak terlalu kaget. Kita persiapkan aja. Dan pada akhirnya kita mengerti, bagian kita, jangan pernah pergi meninggalkan Yesus. Kalaupun kematian harus menghampiri hidup kita, Alkitab jelas katakan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Jangan sampai engkau mati di luar Tuhan. Jangan sampai engkau mati lagi pergi meninggalkan Yesus. Karena itu sebelum engkau mati dipanggil Tuhan, datang sama Yesus. Karena hanya orang-orang yang mati dalam Yesus yang berbahagia. Bahkan Alkitab bilang jelas, orang yang mati dalam Tuhan, dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Dikumpulkan bersama-sama. Dan kita tahu tempatnya di mana, Tuhan ada di mana. Bahkan Alkitab juga katakan berharga kematian orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berharga, berbahagia, dikumpulkan bersama-sama, itu menjadi jaminan orang-orang yang percaya. Kematian ini seperti itu. Jadi sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Tuhan, hari ini saya ingatkan, siapkan dirimu. Karena ketika engkau mati, engkau tahu kau pergi kemana. Jangan hanya sibuk mempersiapkan apa yang akan di dunia. Itu penting, betul. Tapi kita juga mesti mempersiapkan. Karena syarat mati tidak harus tua. Syarat mati tidak harus sakit dulu. Ada orang sehat-sehat tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ada orang masih muda tiba-tiba dipanggil Tuhan. Persiapkan diri kita. Yang ketiga, karena nama kita terdaftar di sorga, maka jangan pernah mengikatkan diri kita dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini akan kita tinggalkan kok. Dunia ini kita akan tinggalkan. Kenapa orang gak boleh mengikatkan dirinya dengan dunia? Karena Alkitab jelas katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16? Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, seringkali kita terikat dengan itu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan, kita terikat. Makanya di poin yang ketiga ini, jangan sampai kita mengikatkan diri kita dan bersahabat dengan dunia. Engkau dipanggil untuk menjadi terang, bukan bersahabat dengan dunia, bos. Engkau menerangi dunia. Kenapa? Karena dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat, Alkitab bilang. Dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Dan janganlah engkau menjadi serupa dan sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Akhirnya kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, nama kita terdaftar di surga. Karena itu bersukacitalah. Bukan hanya di dunia ini selama kita hidup Tuhan pelihara, namun setelah kita menyelesaikan masa-masa kehidupan kita di dunia, Tuhan sudah menyediakan tempat, yaitu bersama-sama dengan Dia di dalam hidup yang kekal. Karena itu bertahanlah sampai akhir. Karena itu jangan pernah takut menghadapi kematian. Karena itu jangan pernah juga bersahabat dengan dunia. Karena dunia sudah takluk di bawah kuasa si jahat. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, kami dibekali selalu setiap hari oleh kebenaran firman-Mu. Kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Karena itu ya Bapa yang baik, hari ini biarlah firman termaterai dalam hati dan hidup kami. Hidup kami semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin dibenarkan dalam kebenaran yang sejati. Sehingga pada akhirnya kami memuliakan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami hidup mengasihi dan mencintai Tuhan. Bapak, apa yang hamba sampaikan, yang Tuhan taruh dalam hati hamba, sudah hamba sampaikan bagi umat Tuhan. Hamba berdoa biar firman termaterai, sehingga setiap kami tetap terus memegang Engkau, Yesus Kristus Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Sehingga nama kami dapat dipastikan terdaftar di sorga. Materaikan firman-Mu dalam hati kami ya Roh Kudus, sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, inilah yang menjadi dasar sukacita kami, bahwa nama kami ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa saat ini menyerahkan setiap pergumulan dari anak-anak Tuhan. Kami bawa pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami.
Mampukan kami setiap kami menghadapi masalah, pergumulan, baik ada yang pergumulan rumah tangga, pergumulan keuangan, utang piutang mereka, pergumulan kesehatan mereka, bahkan pergumulan pasangan hidup mereka, pergumulan pekerjaan mereka, usaha, bisnis mereka. Hamba bawa ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba mau berdoa buat setiap mereka ya Bapa. Engkau lihat isi hati mereka. Dan apapun yang hari-hari ini mereka sedang gumuli, mereka angkat di altar kudus Tuhan. Dan kami bersama-sama menopang di dalam doa. Dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang bela setiap anak-anak Tuhan. Karena kami percaya, tatkala kami hidup di dunia ini, Tuhan pelihara, Tuhan sertai, Tuhan tolong kami. Dan itu yang menjadi jaminan kepastian kami. Selama kami hidup dalam takut akan Tuhan, selama kami hidup dalam hadirat Tuhan, maka segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan bagi kami. Bapak hamba juga berdoa secara khusus pagi hari ini, menyerahkan setiap umat Tuhan yang hari-hari ini masih terpapar COVID. Di dalam nama Yesus, baik itu mereka umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa bersama-sama, maupun mereka ada yang mendoakan keluarga mereka, sanak saudara, famili, teman, kerabat mereka yang hari-hari ini masih terpapar COVID. Bapa, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami percaya COVID tidak akan membawa kematian bagi anak-anak Tuhan, karena kematian kehidupan kami Tuhan Yesus yang memutuskannya. Karena itu kami percaya dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Secara khusus umat Tuhan yang mendoakan teman, kerabat, kenalan, saudaranya yang terpapar COVID pagi hari ini, kami sepakat mendoakannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jadi sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Jadi sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Kami terima dengan iman, sehingga kami perkatakan paru-parunya sehat. Kami perkatakan pernafasannya normal, lancar dalam nama Yesus. Oksigen yang ada di dalam darahnya sempurna, normal dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa virus mati kering dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami membawa setiap pergumulan kami, kami membawa setiap kelemahan tubuh kami membawa setiap permasalahan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya kami mau melakukan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan sampaikan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. Karena itu kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala kecemasan kami, segala ketakutan kami, segala kebimbangan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan kami tidak lagi mau memikirkannya, sebab semua yang kami takuti, kami cemaskan, kami khawatirkan sudah ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan apa yang ada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan pakai, Tuhan reka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga sepakat pagi hari ini berdoa buat bangsa kami. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami Allah. Ampuni pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kalau beberapa waktu kemarin mereka mengutuki umat pilihan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami berdiri pagi hari ini ucapkan berkat atas bangsa kami. Kami mewakili bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat atas umat pilihan Tuhan. Diberkati Israel, diberkatilah Yerusalem, karena orang-orang yang memberkati mereka akan menerima berkat Tuhan dan kebahagiaan ada atas mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, sehingga banyak-banyak orang diselamatkan dalam kasih karunia Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkat-Mu turun atas bangsa kami Allah. Berkat-Mu ada atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, secara khusus dalam menangani COVID, menangani pandemik ini. Tuhan tolong, sehingga semua boleh berlalu, semua boleh berjalan dalam anugerah Tuhan, semua boleh berjalan dalam kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati jajaran menteri yang ada ya Tuhan. Berkati Bapak Panglima TNI, berkati Bapak Kapolri, berkati Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua BIN, KPK. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus buat setiap mereka pengambil keputusan. Biarlah roh kebijaksanaan akan roh takut akan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati mereka, sehingga mereka memutuskan apa yang baik dan membangun bagi bangsa ini. Bukan hanya mementingkan diri mereka sendiri, Tuhan taruh
menaruh kasih-Mu di hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka sebagai garda terdepan dalam menangani pandemi COVID ini. Kami berdoa buat dokter, kami berdoa buat suster-suster, kami berdoa buat medis-medis yang ada, kami berdoa buat perawat rumah sakit yang ada, kami berdoa buat volunteer yang ada, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang maju sebagai garda terdepan. Berkat-Mu ada atas mereka, pemeliharaan-Mu ada. Luputkan mereka dari COVID-19 yang Allah. Mereka pakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk menguatkan, meneguhkan, bahkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan bagi orang-orang yang terpapar. Tuhan menyertai setiap mereka. Mereka adalah dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Mereka disertai dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini, dan kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mengambil waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa untuk bangsa kami, untuk negeri kami, untuk kota di mana kami tinggal, agar pandemik ini diluputkan dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Kami percaya kuasa Allah masih ada sampai hari ini. Kami pegang janji Tuhan, umat yang olehnya namaku disebut, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, maka aku akan menyelamatkan mereka, menyelamatkan negeri mereka, menyelamatkan kota mereka. Kami bawa bangsa kota kami ke dalam tangan-Mu. Belas kasihan-Mu ada atas masing-masing mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan jamah setiap mereka yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah mayat yang bergelimpangan. Tuhan jamah mereka. Mereka mafia-mafia kedokteran, mereka mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia obat. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga setiap mereka Tuhan tolong, agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan mereka. Berikan mereka kasih yang daripada-Mu melihat jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pulihkan, sehingga bangsa ini boleh bangkit, bangsa ini boleh diselamatkan dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dasar sukacita kita adalah karena nama kita terdaftar di surga. Karena itu pastikan untuk tetap ikut Yesus, tetap setia, bayar harga apapun harga yang harus engkau bayar. Bayar itu, karena apa yang kau dapat itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Saya ingatkan kembali bahwa hari ini kita akan ada ibadah doa puasa jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, jam 4 sore waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 5 sore waktu Indonesia bagian Timur. Di hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, dan bersama-sama kita akan berdoa secara khusus, menyembah Tuhan, bahkan berdoa buat bangsa dan kota kita, sehingga bangsa kita aman dan terluput daripada pandemik ini, karena Tuhan yang kita sembah sanggup tolong bangsa kita. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Arahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Diberkatilah mereka di sepanjang hari berjalan ini. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memelihara, tangan Tuhan menjaga, tangan Tuhan memberkati. Sekalipun kami ada di PPKM darurat, tapi kami percaya berkat-berkat Tuhan, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas setiap hidup kami. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Tetap semangat, tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Selamat pagi. Shalom, shalom, shalom.